Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab bersama saya Pastor Samuel Azaria Rafa. Mazmur pasal yang ke-59 menjadi perenungan kita pada hari ini. Dan saya akan membacanya di dalam ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan, Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Jadi Mazmur 59 dilatar belakangi oleh kisah tentang Saul dan Raja Saul dan Daud, di mana Saul berikhtiar untuk membunuh Daud dengan mengirimkan mata-mata untuk mengawasi rumah Daud supaya bisa diketahui kapan dia lengah dan kemudian dia bisa dibunuh. Dan ini bukan untuk yang pertama kalinya Saul berusaha membunuh Daud. Karena sebelumnya sudah terjadi bahwa Saul melemparkan lembingnya untuk menancapkan Daud ke dalam dinding. Tetapi rupanya Daud berhasil mengelak sehingga tombak dari Saul itu tidak mengenai Daud. Nah, saudara, itu bisa kita baca kisah mengenai Saul dan Daud ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-19. Nah, rupanya saudara-saudara, kisah tentang mertua dan menantu itu bukan kisah yang baru di zaman sekarang. Tapi sejak dari zaman dulu sudah terjadi antara Daud dan mertuanya yaitu Saul. Nah, Saul sendiri yang memanggil Daud untuk bekerja padanya. Saul sendiri yang memberikan kepercayaan kepada Daud untuk pergi berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan Daud selalu memenangkan peperangan. Saul sendiri sudah tahu bahwa rakyat menyenangi Daud. Rakyat memuji-muji kemenangan Daud. Bahkan rakyat memuji dia jauh lebih hebat daripada Saul. Dan inilah yang menimbulkan kebencian di dalam hati Saul. Dan kebencian ini saudara-saudara ditunggangi oleh roh jahat. Kata 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Roh jahat menunggangi Saul, menguasai Saul. Dan akhirnya Saul menjadi marah dan ingin membunuh Daud. Karena itu kebencian saudara-saudara itu berbahaya. Iri hati itu adalah sumber daripada segala kejahatan-kejahatan. Karena itu perlu kita menanggalkan hal ini. Dan kita belajar kepada Daud. Bahwa dikatakan di sini ini adalah miktam atau lagu dari Daud untuk tidak memusnahkan. Bahwa walaupun Saul berikhtiar untuk membunuh Daud, Daud tidak berniat untuk membalas atau membunuh Saul. Saya percaya bahwa Daud yang biasa memimpin peperangan dan memenangkan peperangan telah mengambil hati para prajurit-prajurit yang walaupun itu adalah tentara dari Saul karena Saul masih menduduki takhta. Walaupun bahwa kita tahu Daud telah diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Nah, tetapi saudara-saudara, Daud ketika menghadapi hal ini dia tidak ingin membalas. Tidak ada keinginan Daud untuk mau membalas. Dia meminta kepada Allah untuk tidak memusnahkan mereka. Tetapi dia berkata dalam situasi itu bahwa aku mau berpegang pada Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, saudara-saudara, Daud berkata demikian. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Dia tahu bahwa teman-teman, tentara-tentara yang selama ini dia bawa untuk pergi berperang dan menang adalah orang-orang yang hebat. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dia tidak bersandar pada mereka. Dia datang kepada Allah. Dia berkata, aku mau berpegang kepada Allahku.
kepada kekuatan Allah aku mau berpegang. Karena Allah adalah kota benteng. Dia tahu bahwa kekuatan Allah adalah kekuatan yang tidak tertandingi. Dan dia merasakan, saudara, dan dia melihat bahwa Allah itu melihat persoalan ini tertawa. Mentertawakan orang-orang yang ingin mencabut nyawa dia. Dia tidak bersalah. Dia bahkan berjasa buat Saul. Dia berjasa buat bangsanya. Dia tidak berbuat salah di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Itu sebabnya dia berani berkata, aku berpegang pada Allah. Dan Allah menertawakan lawan-lawannya. Ayat yang ke-9. Saudara yang saya kasihi, ini membuat kita menjadi satu kekuatan dan penghiburan. Bahwa ketika kita menghadapi di dalam kehidupan ini, ada orang-orang, saudara, yang ingin membunuh hidup kita. Ada orang-orang yang ingin iri dengan apa yang kita lakukan. Ada orang-orang yang tidak senang dengan kemajuan-kemajuan yang kita alami. Ada orang yang ingin membunuh karakter kita, ingin membunuh usaha kita, ingin membunuh penghasilan-penghasilan hidup kita. Saudara-saudara, itu sama dengan membunuh kita. Tetapi, saudara, bagi orang-orang yang menjadikan Allah sebagai kekuatannya dan kota benteng perlindungannya, Allah tertawa, dikatakan dari sana. Allah menertawakan persoalan-persoalan ini. Mengapa demikian? Karena Allah terlalu kuat untuk manusia. Allah terlalu kuat untuk dilawan oleh siapapun. Dan adalah hal yang mustahil untuk melawan dia, saudara-saudara. Itu sebabnya Allah hanya tertawa dengan hal itu. Dia kasihan. Dan dia begitu memperhatikan manusia. Dan berharap bahwa manusia bisa sadar keadaannya, bisa datang kepadanya, dan melihat bahwa dia adalah Allah yang sumber kehidupan dan kekuatan, yang memberikan segala-galanya dalam hidup ini. Saudara yang saya kasihi, biarlah di tengah-tengah persoalan apapun kau hadapi, di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang memata-matai untuk menghancurkan hidupmu, usahamu, pekerjaanmu, yang mengintip untuk menjatuhkan, yang hendak mentertawakan hidupmu, saudara. Di tengah situasi itu, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap jadikan Tuhan kekuatan dan tempat perlindungan yang kekal. Di dunia ini tidak ada tempat kita, saudara, yang aman. Di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat, yang bisa merasuki orang-orang seperti Saul, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan yang lebih tinggi daripada kita secara strata manusia. Tetapi ingat, ada yang lebih tinggi dari siapapun, yaitu Allah. Allah pencipta langit, laut, semesta alam. Allah itu yang memperhatikan saudara dan saya. Allah itu yang adalah kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, yang tidak bisa, saudara-saudara, dilawan oleh siapapun. Terlalu banyak contoh, terlalu banyak hal di dunia ini yang kalau kita mau gambarkan bagaimana kekuatan Allah yang berusaha menyadarkan manusia. Sekalipun banyak manusia yang tidak mau sadar akan keberadaan Allah. Tetapi mari kita sadar bahwa dia ada. Dia mengasihi saudara dengan kasih setia. Dia melindungi, dia menyertai, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Karena itu jangan takut. Ketika dalam persoalan, jangan andalkan siapapun. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kepandaian kecerdasanmu. Tapi berpeganglah pada kekuatan Tuhan. Berdoa, tunduk di hadapannya. Serahkan semua kekhawatiranmu. Lepaskan semua. Dan mulailah bersorak. Mulailah memuji Tuhan. Di tengah situasi itu, saudara-saudara, Daud malah mengangkat pujian kepada Tuhan. Dia tahu ketika dia memuji kekuatan Allah, dia malah memuji kedahsyatan Allah, kekuatan Allah. Dia memuji-muji karakter-karakter ilahi, saudara-saudara, yang bisa dipercayai, yang begitu nyata, yang telah membawa Daud dari seorang gembala menjadi seorang yang
berada sekarang di istana. Walaupun dia dikejar-kejar, dia melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepadanya. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi Daud untuk mengeluh dan membalas. Semua dia serahkan kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Daud adalah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorak di hadapan Tuhan, bersukacita. Inilah saudara-saudara aslinya orang percaya yang dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Di tengah situasi apapun dia tetap bersorak. Dia memuji Tuhan. Dia tidak tertekan dengan semua itu, saudara. Tetapi senantiasa dia berharap dan bersandar pada kekuatan Allah. Karena dia tahu Allah perlindungan yang kekal menyertai dan senantiasa menolong, melindungi dia, memberkati kehidupannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang saudara alami hari-hari ini? Persoalan apa yang hendak mematikan hidup saudara? Datang pada Tuhan, bersorak bagi Dia, memuji Dia. Seperti yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu dalam Mazmur-Mazmur ini, saudara, bahwa puji-pujian, syukur, sembah kita kepada Tuhan, sorak-sorai kita di hadapan Tuhan, doa-doa kita, saudara, adalah merupakan senjata-senjata yang Tuhan berikan untuk melepaskan peluru-peluru kekuatan Allah, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Karena itu, bersukacitalah senantiasa dan pujilah Allah dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.